Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala aizan qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu yang membahagiakan ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi ini. Allah masih memberikan keberkahan hidup yang banyak kepada kita. Di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat iman wal Islam dan juga as-sihah, nikmat sehat bahkan al-afiyah, nikmat kesejahteraan batiniah, sehingga Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, Allah mengangkat kita ke makom atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya. Baik, para santri, pagi ini kita melanjutkan kajian kita dan insya Allah hari ini target pembelajarannya adalah menyelesaikan bab tentang amalan yang keempat, amalan yang menyebabkan kita terhindar dari siksa api neraka. Ya, yang keempat. Ya. Masih ingat yang pertama apa? Menetesnya air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, zikrullah. Yang ketiga, Tubu ilallah. Dan yang keempat, yang ini mau kita tuntaskan, fadilah muraqabah wal inabah. Nah, hari ini pertemuan terakhir bab tentang al-inabah. Ya, itu ya. Terus, hadirin para santri yang mulia. Jadi, sebagaimana sudah kita pahami bersama bahwa begitu pentingnya kita mempelajari inabah ini ya. Mungkin belum semua orang mempelajari ilmu inabah. Contohnya misalnya Ustaz mau bertanya ke panjenengan sebelum ngaji ini tentang inabah ini pernah nggak sebelumnya belajar tentang al-inabah? Belum. Sudah ada yang pernah? Alhamdulillah. Belum Ustaz. Oh, belum. Oh, iya. Belum pernah. Berarti hal ini menunjukkan memang ya mungkin orang yang Allah tuntun sehingga belajar al-inabah itu mudah-mudahan hamba yang dipilih oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena ternyata tidak semuanya atau tidak kebanyakan. Ini ya. Tidak kebanyakan ya. Kenapa? Kita sudah mempelajari bahwa al-inabah itu ada punya fadilahnya, ini al-fadilah al-azimah namanya. Punya fadilah yang besar. Fadilah yang agung. Apa fadilahnya? Sebagaimana yang sudah kita bahas, di antara fadilahnya adalah al-inabah itu babus sa'adah
wal hidayah. Gitu ya. Inabah itu adalah pintunya kebahagiaan dan hidayah. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, ya masuk ke pintu namanya Inabah. inabah. Kalau ingin mendapat Allah tetapkan hidayah dalam kehidupan kita, pintunya namanya al-inabah. Inabah. Penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya. Selain sudah saya sampaikan bahwa inabah itu menjadi karakter. Karakter apa? Karakter siapa? Para nabi dan rasul. Dan inabah ini sekaligus menjadi apa? Menjadi jubahnya para wali. Gitu ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwa ternyata ya bil inabah dengan inabah ini Allah itu memberikan kabar ya, kabar gembira berupa apa? Allah akan berikan jannatul ma'wa ya, surga sebagai tempat tinggal. Jadi orang yang belajar inabah dan mempraktekannya, berarti dia sedang apa? Sedang beli kapling. Tidak hanya kapling, tapi juga rumah. Kapling dan rumah di surga. Kalau orang belum beli kapling saja kan belum dibangun ya? Belum. Orang kalau beli rumah nggak ada kapling tanahnya bisa nggak? Enggak ya. Itu bukan beli tapi ngontrak. Itu ya. Maka orang itu bisa beli kapling dan beli rumah di surga. Cara belinya gimana? Allah ngajarin apa itu? Bil inabah. Dengan apa? Inabah. Dengan inabah. Masya Allah. Tabarakallah. Ini jelas sekali gitu ya. Jelas sekali bahwa Allah akan memberikan surga. Gitu ya. Memberikan apa? Surga. Bagi yang apa? Iya. Itu hadirin yang dimulakan Allah. Bahkan kita sudah mempelajari pula bahwa bil inabah ini dengan surga ini Allah memberikan apa? Abasyir, memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Tidak hanya surga, apa? Ya Allah menggembirakan mereka. Kalau dalam Al-Quran jelas bahwa wa anabu ilallah lahumul busyra. Dan kepada orang-orang yang inabah kepada Allah, maka sampaikan kepada mereka berita gembira. Ya berita gembira di sini ya tidak hanya surga, tapi kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah, gitu ya. Dan kehidupan yang baik atau hayatan tayyibah. Ya, ini penting bagi kita untuk kita bisa memiliki pemahaman ini kan itu kan. Bahkan gitu ya. Kita sudah dengan tegas bahwa kita meyakini bahwa bil inabah itu dengan kita inabah mempunyai ilmu dan mengamalkannya, maka inabah ini bisa menghindarkan kita dari apa? Siksa dan azab neraka. Sebagai bab yang kita bahas ini. Kalau dalam Quran itu yang cukup ini ya, cukup masyhur kan yang berapa kali saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Gitu ya. Orang-orang yang berinabah kepada Allah wa aslimu lahu dan kemudian tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah min qabli ya. Ayyatiyakumul azab ya, sebelum datang azab kepada mereka sumala tungsarun dan apa? Dan kamu tidak dapat ditolong lagi dari azab itu gitu ya. Nah, orang yang inabah maka dapatkan pertolongan. Orang yang inabah maka dia akan mendapatkan pertolongan dari azab gitu ya. Namun bagi mereka yang tidak anibu ila rabbikum wa aslimulah, maka apa? Mereka sudah tidak tertolong lagi dari azab. Gitu ya. Bahkan kita sudah menegaskan belajar dengan kalimat apa? Bahwa inabah itu apa ya? Sifatnya apa? Itu fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Kata kerja perintah. Jadi Allah itu memberikan perintah untuk apa? Inabah. Gitu ya. Kalau dalam bahasa dalam fikih ibadah itu ya di sini disebut dengan apa?
bahwa inabah itu bagian dari ala amrillah. Sebuah amal soleh, amaliyah di atas amrillah, atas perintah Allah. Kalau makhluk, kalau kita itu menjalankan sebuah syariat atas perintah Allah, Allah mencintainya. Itu. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengar ya, mungkin Pak Ustadz sudah menyampaikan ya, gitu ya, kisah ya tentang sahabat Jibril alaihissalam. Tentang siapa? Jibril alaihissalam. Alaihissalam. Ketika Allah sudah menciptakan Jibril alaihissalam, kemudian Jibril itu beribadah kepada dengan bersujud. Sujudnya di langit. Berapa lama? 200 tahun. 200 tahun langit. Ya kalau bahasa kita 200 kali 1000 berapa itu? 200.000 tahun sujudnya. Ketika bangun dari sujud, kemudian Allah berfirman kepada Jibril bahwa sujudmu aku terima, tapi sungguh sujudmu yang begitu panjang, begitu tumakninah masih kalah dibandingkan dengan sujudnya umatnya Rasulullah SAW. Walaupun sujudnya sebentar, kadang apa? Tidak tumakninah. Kita kalau sujud kan cuma sebentar loh. Ya. Pernah nggak kita sujud misalnya ya 10 menit lah atau 15 menit gitu? Belum pernah. Nah yang pernah ya gitu ya. Mungkin kalau di HK ya segera itu belum baru sujud dipanggil sama bos ya. Nggih, Ustaz. Ya, gitu, kan gitu. Coba itu yang di Indramayu. Sujudnya yang lama. Gitu ya. Yang Indramayu siapa? Natewi. Gunatewi. Nah, tapi di Hongkong. Oh di Hongkong. Mbak Rasem. Subang ya bukan? Kalau Bu Rasem di mana? Subang. Subang. Ini yang di Indonesia selain Bu Rasem siapa? Mbak Yuni. Marfuah. Batam. Terus Mbak Yuni di Yuni. Batam. Terus Mbak Yuni, Sri Wahyuni. Mbak Yuni ya, di Ponorogo. Ya. Oh iya. Tuh. Jadi Saya Ustaz, Assalamualaikum. Oh masih di ya Banyumas. Ya. Ya. Hebat ya. Banyune wae Mas ya. Masya Allah. Banyuwangi. Minumnya minum emas. Banyuwangi, banyune wae wangi ya. Banyu biru. Biru wae. Oke, baik. Kembali ke soal. Jadi kenapa sujudnya hamba Allah yang umatnya Rasulullah yang sebentar dan kadang enggak tumakninah itu fadilahnya namanya lebih tinggi daripada sujudnya yang lama beribuan tahun. Sujud yang tumakninah yang dilakukan Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu bersujud bukan karena diperintahkan Allah, itu keinginannya Jibril Sendiri. Sedangkan hambanya Allah, umatnya Rasulullah itu sujud apa? Ala amrillah. Ya, di atas perintah Allah gitu ya. Maka kalau tadi di dalam Al-Quran jelas ya bahwa Allah itu menyuruh, berarti ini perintah. Perintah kepada siapa? Kepada kita. Untuk apa? Inabah. Mungkin kalau kita menjalankan inabah itu gitu ya. Menjalankan inabah. Jadi kan menjalankan inabah gitu ya. Misalnya kita inabahnya sedikit atau inabahnya kita belum sempurna gitu ya. Kira-kira ada nilainya enggak di hadapan Allah? Tetap ada nilainya. Ada nilainya tinggi gitu. Ya, karena kita menjalankan amal inabah ini ala Alhamdulillah. Nah, makanya ketika inabah ini adalah perintah untuk kembali gitu. Gitu kan? Kembali kepada apa? Fitratullah. Kepada fataron nas. Allah itu memiliki fitrah. Allah tetapkan fitrah manusia gitu ya. Ya, coba dibuka. Dibaca surat Rum.
Surat Rum. Rum. Surat yang ke-30 ayat 30 sampai 31. Monggo dibuka kemudian diwaos. Surat Salah satu membaca yang lainnya menyimak. Ya. ayat 30 Ustaz. Ya. 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Jadi Allah itu punya fitrah Allah, punya fitrahnya Allah. Nah, manusia itu diciptakan dengan fitrahnya Allah. Nah, fitrahnya Allah dalam yang diberikan kepada manusia menjadi fataronas. Ya, fitrahnya manusia itu. Manusia itu fitrahnya dari mana? Min fitrat Allah. Dari fitrahnya Allah. Gitu ya. Dan apa? Perhatikan itu. Ya, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Yang berubah siapa? Manusianya. Iya, kita yang berubah. Berubah dari fitrah. Sehingga diperintahkan apa? Inabah. Munibina ilaihi gitu ya. Kita suruh apa? Inabah. Kembalilah kepada fitrah. Bagaimana cara inabah itu? Wattaquhu. Ini cara inabah. Jadi kalau jenengan itu masih belum jelas, Ustadz ngajarin inabah terus caranya gimana toh inabah itu? Nih caranya. Wattaquhu. Cara inabahnya dengan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa aqimus shalah. Cara inabah yang kedua, tegakkanlah, dirikanlah sholat. Yang ketiga, wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah engkau menjadi musyrik, menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Makanya Rasulullah ini memberikan kita ini sunnah doa. Kita memanjatkan doa kepada Allah gitu ya. Dalam hadis riwayat Daud ya, jadi ini ada doa gitu ya. Suaranya hilang. Biasanya kok hilang.
Halo? Ustaz. Ya. Tadi Ustadz baca doa kedengaran nggak? Tidak Tidak, ada Ustaz. Tidak ada suaranya. Boten Ustaz, boten mirang napa-napa. Oke, satu ulang. Ustaz Jadi yang Rasulullah hilang malah. SAW itu memberikan kita pelajaran tentang doa. Doanya gimana? Rabbi a'inni wala tu'in alayya. Udah hafal belum itu? Belum. Wangsurni wala tangsyur alayya. Wamkurli wala tamkur alayya. Wahdini wa yassir huda ilayya. Wangsurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka sakkaran laka. Dhakkaran laka rohaban laka. Mitwa'an ilaik mukhabitan laka awahan muniban. Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wajib da'wati wasabbid hujjati di qalbi wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi. Ini doa ini, Bun. Doa ini panjang, yang intinya itu ada kalimat di situ yang Masya Allah ya. Awwa gitu ya, perhatikan. Awahan muniban. Gitu ya, ada kalimat di situ. Ya. Di situ Masya Allah ya. Jadi ada kalimat yang di mana kita diperintahkan berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama nafal nih, agak panjang sini. Dereng, Ustaz. Mungkin ya di-share sama Mbak Erna ya. Yes, Ya biar di-share sama Mbak Erna biar nanti jenengan amalkan. Kalau ya berusaha dihafalin, kalau enggak ya diamalkan dulu. Ya, berdoa sambil membaca Boleh. Boleh ya. Jadi insya Allah kita mudah-mudahan didorong, dimotivasi oleh Allah, digerakkan oleh Allah untuk berinabah. Gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Itu berapa urgensi atau pentingnya kenapa kita harus mempelajari inabah dan kemudian mengamalkannya. Nah, berikutnya kemarin kita sudah sampai kepada mutarodib. Ya, atau kata yang punya makna yang sama dengan kata inabah. Ya, kemarin sudah kita pelajari pertama tawab, yang kedua Roja'ah. Dan tawab sudah kita pelajari ya. Hari ini kita akan masuk roja'ah. Tawab sudah kan ya? Sudah ya. Tawab kita sudah sampai kepada kalimat bagaimana memahami kata inabah yang bermakna kembali dan taubat ya. Kenapa? Karena banyak terminologi atau istilah di dalam Quran yang artinya, contoh tawab misalnya. Tawab di sini kan ada 11 kali ya. 11 kali 10-nya tunggal, yang satu jama. Misalnya at-tawwabina. Misalnya yang sudah kita bahas surat Al-Baqarah ayat berapa? 222. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Allahumma arhamna bil Quran. Dan Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabina. Ini seharusnya orang yang kembali, orang yang kembali gitu ya, berkali-kali kembali karena jamak. Tetapi ini di dalam ada yang menerjemahkan, misalnya dalam terjemahan Departemen Agama RI itu apa? Tawwabina itu bertaubat. Bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Gitu ya. Maka kita akhirnya dengan tegas gitu ya. Kalau begitu apa bedanya taubat dan inabah ya? Ya, perhatikan. Ternyata inabah dan taubat itu tidak ada perbedaan. Tapi penjelasannya gini, substansi itu intinya tidak ada perbedaan. Cuma
kalau menjenengan baca misalnya dalam kitab Fatwa Asy-Syar'iyyah fi Masail Asy'ariyah misalnya, atau mungkin nanti jenengan kalau punya kitab syarah Salasatil Usyul ya. Di situ dibedakan apa itu makna inabah wa makna taubah. Kalau di situ ditegaskan al-inabah ruju'a illallah bil qiyam bi ta'atihi wajtanabi maksiatih gitu ya. Inabah itu rujuk. Apa rujuk? Kembali. Ya. Siapa yang belum rujuk? Rujuk. Berarti belum kembali. Ya, karena rujuk artinya kembali. Apakah rujuk itu selalu ditempatkan pada rumah tangga? Enggak. Ya, kita harus luas pemahamannya. Selama ini kan kita memahami rujuk itu hanya untuk keluarga ya. Kamu istri. Ternyata tidak. Misalnya Ustaz dari ngajar dari masjid mana gitu ya. Ustaz kemudian rujuk ilal bait. Kembali ke rumah. Gitu. Jadi kita merujuk dalam makna luas. Nah, inabah di sini dimaknai ar-ruju illallah. Yaitu kita itu kembali kepada Allah dengan apa? Bil qiyam. Apa qiyam itu? Kembali. Qiyam itu sama dengan akar kata sama dengan akimi atau sama dengan akar kata dengan iqamah. Nah, gitu. Apa? Kalau ada iqamat berarti apa artinya? Kalau iqamat sudah dikumandangkan? Siap-siap. Enggak sholat. Siap-siap sholat. Siap-siap sholat. Kalau enggak salah, qiyam itu bangun, Ustaz. Iya, bangun atau berdiri. Berdiri ya. Jadi qiyam itu untuk mendirikan. Mendirikan itu maknanya lebih dalam daripada mengerjakan. Kita misalnya kita suruh suruh misalnya mengerjakan sholat sama mendirikan sholat beda. Ya. Oke. Mengerjakan sholat sama mendirikan sholat Beda. Ngoten ya. Jadi gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita sudah paham ya bahwa inabah itu dimaknai dengan apa? Ya, ini dimaknai dengan rujuk ilallah. Kembali kepada Allah. Caranya gimana? Nah, ini bil qiyam bi taati. Suruh meninggikan, menegakkan ketaatan. Ya kalau kenapa baca di sini kok bahasanya tidak khusus? Ketaatan itu bahasa amam, bahasa umum. Berarti apa? Semua ketaatan, semua amal soleh kita suruh menegakkan. Ya. Gitu nggih? Nggih. Wajtana bi maksiati. Lanjutannya itu. Dan inabah itu adalah menjauhi. Inabah itu menjauhi. Menjauhi apa? Maksiati. Maksiat. Jadi kalau jenengan itu misalnya ada dorongan untuk berbuat maksiat, terus jenengan tahan dan jenengan menghindarinya, namanya jenengan apa? Inabah. Masyaallah. Pinter-pinter ini. Santri dosa. Jadi gitu. Jadi jenengan sekarang memahami inabah bukan hanya sekedar satu hal, tapi inabah itu maknanya luas. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya dengan keterangan masih dalam kitab Fatwa Asy-Syar'iyyah fi Masail Asy'ariyah itu. Ma makna taubah? Di situ dikatakan at-taubah iya gitu. Pakai iya karena taubahnya apa? Isim apa? Mu'anat. Ya, isim apa? Mu'anat. At-taubah hiya rujuk. Nah, gitu ya.
taubat itu adalah rujuk. Lagi-lagi kok ini rujuk kok ada istilah di inabah, rujuk ada istilah di taubat gitu ya. Nah, dalam hal ini kita sekarang memahamannya rujuk tidak hanya di dalam hubungan suami istri. Ternyata ada rujukan dengan taubat, karena taubat itu adalah rujuk apa? Kembali apa? Dari maksiatillahi ta'ala ila ta'ati. Jadi taubat itu adalah kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Dari bermaksiat kepada Allah illa ta'atihi. Menuju ketaatan kepada Allah. Gitu. Berarti dalam hal ini eksistensi atau posisi inabah pripun? Posisinya kalau misalnya itu Syekh Muhammad Bazmul itu al-inabah yarju ilallah wa lazamu zakarah fa kulli taubata inabah wa laysati kulli inabata apa? Taubah. Di situ sangat jelas bagaimana posisi inabah dan taubat. Bahwa inabah itu adalah rujuk ilallah. Inabah itu adalah kembali kepada Allah. Ternyata gitu ya. Rujuk itu tidak hanya suami kembali kepada istri, tapi kita kembali kepada Allah. Bagaimana caranya rujuk kepada Allah? Walazuma zakarahu, dengan melazimkan zikir. Dengan melazimkan itu apa? Mendawamkan, membiasakan zikrullah. Membiasakan untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu artinya ingat kepada Allah. Nah, zikir itu bisa bil qaul, dengan lisan, dengan perkataan, ada zikir bi qalb, dengan kalbu. Ya. Kemudian ada zikir bil hal, dengan perbuatan. Makanya kenapa kok di dalam Quran itu kita suruh berzikir apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, kita suruh berzikir ketika berdiri, duduk dan berbaring. Itu ya. Nah, jadi bil lisan, bil qalb, dan bil hal. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada fakuli taubah inabah, dan maka tiap-tiap taubat itu adalah inabah. Walaisata kulli inabah taubah. Tapi tidak tiap-tiap inabah itu taubat. Setiap taubat pasti inabah. Dan setiap taubat belum tentu inabah. Mohon maaf ya, tidak setiap inabah adalah taubat. Diulang ya, setiap taubat adalah inabah. Namun tidak setiap inabah adalah taubat. Artinya apa? Inabah itu merupakan amal yang bersifat am, bersifat Nah, khususnya apa? Inabah itu bisa dengan apa? Salah satu dengan taubat, dengan zikrullah, dengan bertakwa kepada Allah, dengan apa? Aqimis sholat. Gitu ya. Kemudian duduk di majelis. Kemudian dengan meninggalkan kemaksiatan. Iya, gitu ya. Kita itu dengan kalau meninggalkan maksiat itu inabah itu. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kembali posisinya seperti itu antara inabah dan taubat gitu ya. Ya. Namun memang ada juga dalam kalau jenengan nanti mau punya kitab Mu'jam al-Furuq al-Lughawiyah, di situ apa sih ini ya, al-Furqan. Furqan itu apa? Perbedaan. Al-Furqan baina taubah wal inabah. Apa perbedaan antara taubah dan inabah? Nah, kila sebagian ulama itu menjelaskan at-taubah hiya nadam ala fa'ala ma sabaqa, ya.
taubat, bahwa sebagian ulama mengatakan ya, kan perbedaan antara apa tadi, taubat Dan inabah. Taubat dan inabah. di masa lalu. Menyesal atas kemaksiatan yang dilakukannya di masa lalu. itu taubat. Sedangkan inabah apa? Tarokal ma'ashi fil mustaqbal. Sedangkan inabah itu meninggalkan maksiat di masa depan. Jadi kalau jenengan beramal meninggalkan maksiat namanya apa? Inabah. Inabah. Kalau berusaha meninggalkan maksiat itu bukan taubat tapi Inabah. inabah. Kalau taubat apa tadi? Menyesal atas perbuatan di masa lampau. Berarti kalau gitu taubat itu adalah fi'il madhi, inabah itu fi'il mudhari. Sekali dalam hal ini. Walaupun kemudian juga apa? Fi'il Amr. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ya. Insyaallah pun jelas ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah sudah jelas. Dan satu poin lagi dari sini kita ingin menegaskan ya. Kalau panjenengan itu punya kitab Ensiklopedia Quran itu Imam Nawawi menjelaskan. Mohon maaf. Bukan itu. Kalau kitabnya Imam Nawawi itu syarah. Syarah itu penjelasan namanya. Penjelasan kitab Sahih Muslim. Ya, gitu ya. Dalam syarah Sahih Muslim Imam Nawawi menegaskan bicara tentang apa? Tentang rukun apa? Taubat. Sudah saya jelasin kemarin? Rukun taubat. Rukun. Rukun itu apa artinya rukun? Tiang. Tiang. Atau apa? Pilar. Ya. Pilar. Nah, maka jangan kalau misalnya tindak haramain misalnya ke Masjidil Haram misalnya gitu. Jangan itu kalau lagi tawaf itu kan melewati 4 rukun ya. Oke. Ya. Kalau tawaf itu pertama mulainya dari rukun apa? Rukun Hajar Aswad. Rukun apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Nah, setelah rukun Hajar Aswad terus pojok setelah itu melewati rukun Syami namanya. Karena pojok itu tiangnya itu menghadap ke arah barat ya. Ke arah Sam. Setelah itu melewati rukun Iraqi. Menghadap ke Irak. Kemudian baru melewati rukun Yamani. Baru kemudian kembali ke rukun. Setelah Yamani apa? Kembali ke rukun Hajar Aswad. Jadi rukun itu artinya adalah tiang atau pilar gitu ya. Kalau sebuah namanya ya. Jadi kan kalau bangunan itu apa bahasa Arabnya? Apa? Apa? Sudah tahu Ustaz, bahasa Arabnya bangunan. Bangunan nggak tahu bahasa Arabnya. Oh ya. Kalau jamaknya itu bunia. Ya. Ya. Jadi itu jamaknya. Kalau tunggalnya ya bina. Apa? Bina. Nah, ini ada bina taubah, bangunan taubat itu memiliki salah satu arkan, memiliki 3 rukun. Apa 3 rukun itu? Yang pertama apa? Fondasi. Nah, ini penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Rukun pertama adalah al-iqla'.
Ya, jadi tulisannya alif, lam alif, kemudian hamzah, kemudian qaf, lam alif lagi, kemudian ain, al-iqla'. Ya. Itu rukun pertama. Apa artinya al-iqla' itu? Meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Yang kedua an-nadam. Apa nadam? Menyesali perbuatan Menyesali maksiat. perbuatan maksiat. Dan yang terakhir apa? Al-azam. Ya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Gitu ya. Beberapa penjelasan ini kita semakin paham. Nah, gitu ya. Ini bahwa sungguh begitu pentingnya kita mempelajari kemudian mengamalkan tentang inabah yang ternyata sangat terkait dengan apa? Taubat. Taubat. Dengan demikian kesimpulannya inabah itu ya kita kembalinya ngapain? Kembali menggapai ridha Allah, gitu kan ya? Oke. Kembali menggapai ridha Allah. Dengan cara apa? Dengan dibarengi taubat kepada Allah. Dan itu bisa dimengerti? Insya Allah Ustaz. Kalau dimengerti, kita kembali ke pembahasan berikutnya. Tadi kan ada dua terminologi yang mutarodif dari inabah. Jadi ada kata yang apa namanya? Ustaz mati lagi. Ustaz. Ya. Jadi ada dua istilah yang mutarodif yang memiliki makna yang sama atau semakna dengan kata inabah. Yang pertama tawab sudah kita pelajari. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua apa kemarin? Roja'ah. Roja. Kalian sorofiahnya pun dicatat toh? Oke. Hafalnya. Roja'a yarji'u roja'an ruju'an ruja'anan Murji'atan. Ya, kita bahas ini ya. Nah, roja'a gitu ya. Roja'a ini bermakna kembali. Bermakna apa? Kembali. Kalau ada ulama ya, namanya Ibnu Faris ya. Beliau menegaskan bahwa roja'a ini memiliki isim masdar. Memiliki apa? Kata dasar, akar katanya berasal dari kata ada. Ya'udu audan. Ikutin. Ada ya'udu audan. Ada ya'udu audan. Ya, betul. Ada ya'udu audan. Nah, niku napa niku? Menurut Ibnu Faris ya. Asal kata roja'a itu. Apa arti dari ada ya'udu audan? Artinya adalah pengembalian atau pengulangan gitu ya. Kembali atau mengulangi gitu ya. Berarti kalau keinginan manusia kembali kepada fitrah atau mengulangi kefitrahannya. Gitu ya. Setelah dia pergi meninggalkan fitrah, dia kembali kepada fitrah. Setelah dia itu nggak pernah memperhatikan dan menjalankan fitrahnya, kemudian dia mengulangi menjalankan Fitrahnya. Gitu ya. Nah, di antara rujuk itu ditempatkan pada hubungan suami istri. Misalnya kalau panjenengan itu membaca, misalnya belajar apa nih dalam fikih munakahat namanya. Fikih pernikahan itu ada kalimat ar-raddu wal tikror. Ar-raddu wal tikror. Artinya apa? Suami yang rujuk kepada istrinya. Berarti dalam hal ini rujuk ini maksudnya mengulangi suasana pernikahan atau perkawinan. Dan ini menjadi arkam, jadi rukun gitu ya. Gitu ya. Itu enggak?
Nah, di samping itu kata roja'a ini, gitu ya. Ini menurut ulama yang lain ya, menurut apa? Ulama yang lain. Misalnya ulama yang lain itu adalah ini Al-Asfahani namanya. Siapa? Al-Aswani. Iya, bahwa dalam hal ini disebutkan kata roja'ah. Ar-roja'ah itu ya. Yang berarti memang kembali kepada keadaan Semula. roja'a, rujuk, ya roja'a yarju, ya kembali ke keadaan semula. Kembali kepada ukuran semula. Baik itu berupa tempat, perbuatan maupun Ucapan. Nah, berikutnya kalau dalam kaidah bahasa Arab itu orang yang gitu ya. Kalau orang itu rujuk kembali ke, kalau kembali itu ke apa? Kembali itu kita membutuhkan apa? Kalau misalnya kembali, pertanyaannya bagaimana? Ada orang misalnya kembali, kadang muncul pertanyaan kembali kemana, gitu nggak? Gitu nggak? Nah, tempat kembali itu namanya marji. Marji. Nah, orang yang rujuk marjinya kemana gitu, nah tadi ya. Orang yang kembali, tempat kembalinya di mana? Gitu ya. Kembalinya di mana? Marji tadi Tempat kembali. Nah, kalau di dalam kaidah pelajaran rujuk ini ya marjinya marjinya ya kepada Allah. Sebagaimana inabah itu kepada Allah, rujuk itu kepada Allah. Iya, orang yang rujuk itu marjinya kepada Allah. Apa ada dalilnya Ustaz? Ada. Mungkin yang sangat hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbikar ruj'a. Surat apa nih, Bu? Al-Alaq. Al-Alaq surat 96 ayat 8 ya itu. Ya. Kemudian ada lagi ayat yang lain yang cukup populer. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Gitu ya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya hanya kepada Allah lah. Gitu ya. Sungguhnya kamu adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah raji'un, kamu kembali. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi rujuk itu gitu. Allah kalau dalam surat Al-ayat 8 itu ruja'a kalimatnya, kalau Al-Baqarah 156 raji'un. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya ditempatkan pada apa? Orang yang meninggal. Ya. Makanya orang kalau kehilangan sesuatu dia juga apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu nggak ya? Ya Ustaz. Makanya dalam dari surat apa tadi Al-Alaq ayat 8 dan Al-Baqarah 156 ini menunjukkan kepada kita tentang apa marji'. Apa marji' tadi? Kembali, tempat kembali. Tempat kembalinya di mana? Allah. Ya. Tempat kembalinya adalah kepada Allah. Maka terkait dengan roja'a ini, ar-roja' ini, ya, gitu ya. Dalam ayat lain ada kalimat, yang ini juga jenengan sudah hafal ini ya. Irja'i, gitu kalimatnya gitu. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, gitu kalimatnya. Irja'i, roja ya, irja'i. Artinya apa? Kembalilah
Kemana? Ila Masya rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan maradiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi kita itu kalau kembali kepada Allah, maka dengan apa? Dengan diridhoi Allah meridhoi kita dan kita ridho kepada Allah. itu surat apa nih? Surat Al-Fajr. Ayat pinten? 28 ya. Itu ada kelanjutannya ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ayat terakhirnya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, gitu ya. Berarti kan kembali kepada keridhaan Allah itu Allah ngasih apa? Ketenangan. Apa? Surah apa? Wadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Ya. Masuklah ke dalam Surga. Nah, dari beberapa penjelasan ini akhirnya kita sudah semakin mengerti bahwa ya ada 18 ya terminologi istilah yang hubungannya dengan inabah dalam berbagai bentuk, ditambah 2 mutarodif, yaitu apa? Tawab sama roja. Gitu ya. Di sini kita sekali lagi semakin mengerti gitu ya. Semakin apa? Mengerti. Berarti Ya Allah, alhamdulillah. ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau mau menanggapi atau ada yang mau disampaikan tentang inabah ya. Tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau kembali, mau makan obat itu. Tidak begitu jelas nggih suaranya ya? Ya, belum sepenuhnya full gitu loh Ustaz. Putus-putus Bu, mboten dengar. Kembali ke jalan yang benar gitu loh Ustaz. Karena kalau kita kan di sini masih belum sepenuhnya, masih banyak godaan, istilah katanya kita masih megang segala macam lah ya Ustaz ya. Belum. Nah, itu juga kan masih termasuk inabah ya Ustaz ya. Oh ya. Baik. Jadi pertanyaan cukup bagus dari Bu Natawi. Jadi dalam menjalankan ini kan kalau perintah itu maksudnya apa? Syariat. Jadi dalam menjalankan syariat Allah itu memang apa? Memang setiap hamba Allah melakukan syariat itu, iblis dan terakhirnya akan sibuk untuk apa? Menggoda. Kan dengan 2 cara. Cara yang pertama iblis dan bala tentaranya akan mengkondisikan, membuat hamba itu meremehkan perintah Allah. Sampai mungkin hamba itu akan mengatakan, apa itu inabah? Nggak penting. Gitu ya, namanya meremehkan. Gitu ya. Kalau dia gagal menggunakan metode ini, dia pakai cara kedua, yaitu menjadikan hamba itu berlebihan di dalam menjalankan syariat.
Ya. Maksudnya Oper. Nah ya, jadi yang dibuat dia berlebihan dalam menjalankannya, gitu ya. Dan iblis itu tidak peduli dari dua cara ini mana yang berhasil, gitu. Pokoknya dia pengennya tetap kalau nggak dibuat meremehkan, dibuat berlebihan. Gitu ya, gitu. Nah, terus kalau tadi kadang kita mau menjalani nafas tapi kita belum maksimal, itu gimana Ustadz? Masih banyak godaan, gitu ya. Nah, kita itu harus memiliki gini kan? Mungkin Ustadz pernah menyampaikan bahwa kita itu harus memiliki dua kekuatan. Yang pertama namanya kuatul ilmiah, yang kedua kuatul amaliyah. Bagaimana untuk menjalani itu semua tadi? Menjalankan syariat, misalnya bagaimana cara menjalankan syariat Allah. Wabil khusus misalnya ini tentang apa? Menjalankan al-inabah. Caranya gimana? Kita harus memiliki kuatul ilmiah wa kuatul Amaliyah. Apa yang dimaksud kuatul ilmiah? Kita harus memiliki ilmu yang cukup sehingga kita memahami dan menyadari sehingga terdorong untuk kuatul amaliyah. Maka kenapa kok orang itu ketika beramal, ketika dilandasi ilmu itu berbeda dengan orang yang beramal tapi tidak dilandasi ilmu atau sekedar ikut-ikutan, itu beda. Beda suasana hatinya, pikirannya, dan beda dalam konteks mengamalkannya. Ya. Bagi mereka yang telah memiliki ilmu, contoh kita sudah panjang lebar bicara ini apa, gitu. Seharusnya kita sudah paham. Setelah itu kita itu memiliki kuatul amaliyah. Gitu ya. Itu idealnya. Walaupun kan ada 4 kategori memang. Ada yang orang yang kuat ilmunya lemah. Yang pertama ada kuat ilmunya, kuat amalnya. Ini pertama. Yang kedua ada yang kuat ilmunya, lemah amalnya. Yang ketiga ada yang lemah amal, kuat amalnya. Lemah ilmu, kuat amal. Yang pertama tadi kuat ilmu, kuat amal. Yang kedua kuat ilmu, lemah amal. Jadi berilmu tapi nggak pernah ngamalin. Yang ketiga ada yang lemah ilmu, tapi kuat amal. Ini ikut-ikutan dia. Oh, pokoknya diikutin gitu ya. Walaupun nggak tahu ilmunya. Gitu ya. Ya ini ada banyak sisi negatifnya ini. Karena perintahnya kan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak boleh melakukan sebuah amal yang kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kalau nggak memiliki ilmu ya jangan dilakukan, nanti keliru. Dan yang keempat sudah lemah ilmu, kemudian ditambah lemah amal. Gitu ya. Nah, kita itu harus yang mana arahnya? Nomor 1. Yang pertama, kuat ilmu, kuat amal. Nah, cuma kan kita banyak godaan ya. Itu sudah zaman Nabi Adam pun Natawi. Sejak Adam itu ada godaan gitu ya. Di surga pun gitu ya. Apalagi di dunia. Di surga wa iblis godain. Gitu kan. Itu pun Hawa dan Adam terperdaya. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau dengar Ustaz, saya nangis Ustaz, insya Allah. Yeah. Maka apa yang dilakukan Bu Natawi dan ibu-ibu yang lain? Kita maksimalkan. Namanya apa? Kita itu berusaha namanya mujahadah itu ya bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Toh nanti bagaimana hasilnya, bagaimana proses, bagaimana akhirnya nanti ya itu sudah masuk kepada penilaian dari Allah. Pasrahin kepada Allah. Begitu. Yang jelas kita memang kalau sudah punya ilmu harus segera diamalkan. Ini menjadi prinsip jangan. Kenapa? Karena orang itu tidak dianggap berilmu kalau sebelum ilmu itu diamalkan.
diamalkan. Ini kan sudah jelas ya. Bahkan Ustadz sudah berkali-kali memberikan pemahaman itu, gitu. Bahwa sungguh ketika kita itu berilmu tapi tidak diamalkan, ya itu belum namanya berilmu. Belum namanya berilmu, kan gitu kan. Gitu nggak? Jadi ilmu itu kalau diamalkan. Maka disebut berilmu, kan itu kan. Nah, itu. Jadi kalau ilmu diamalkan namanya berilmu, gitu ya. Begitu ya, Bu Natawi ya? Ya, Ustaz, terima kasih tadi. Ya, baik. Ya. Sudah dihakal lagi Bu Natawi? Sudah lama, Ustaz. Oh, udah lama, alhamdulillah. Ya. Baik, saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah Sabtu depan kita melanjutkan ke amal yang kelima. Nanti kita akan masuk ke sana Sananul Muhtadin ya. Fi Maqomadin ya. Jadi saya masuk ke situ. Nah, amalan yang keberapa kali? Kelima. Ya. Ini kok amalan keempat aja kok lama banget Ustaz ya gitu ya. Karena setiap bab subbab itu memang perlu pembahasan ya. Yang agak lama ya. Gak apa-apa ya? Apa Ustaz? Gak perlu tambah ilmu. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu dulu untuk kita hari ini. Semoga apa yang hari ini kita pelajari ini mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan juga mendatangkan kepuasan batinnya dalam diri kita. Karena Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan. Amin. Ya. Kita akhiri hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.